Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti dengan NIM 2109015020032. Pada video ini saya akan mengerjakan S6 3B dan juga S6 5B sebagai tugas pengganti UAS semester antara mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mengerjakan. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuat kolom-kolom yang dibutuhkan untuk mengerjakan S6 3B. Kenapa? Ini untuk mengefisienkan waktu agar video ini nanti tidak terlalu panjang durasinya. Nah, semua ini cuman kolom-kolomnya, belum ada nilainya sama sekali. Bisa dilihat di sini semua kolom-kolom yang saya buat itu masih kosong. Ini untuk BB-nya dan ini untuk neraca saldo belum disesuaikannya. Nah, sebenarnya di sini untuk petunjuk yang Ibu Haryani berikan, yaitu di sini kita membuat itu jurnal khususnya, kemudian posting ke buku besar pembantu. Namun agar kita lebih yakin apakah sisi debit dan kreditnya seimbang, maka nanti saya juga akan langsung posting ke buku besar. Jika ada akun yang bisa langsung diposting ke buku besar, saya akan posting ke buku besar. Kemudian nanti setelah saldo buku besar ini semua telah terposting, saya akan coba buat neraca saldo yang belum disesuaikannya agar bisa dilihat apakah sisi debit atau kreditnya itu seimbang. Jika seimbang, itu berarti tidak ada salah penginputan nilai. Baik, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama itu S6 3B dulu. Di sini yang pertama adalah transaksinya itu sebelumnya di sini adalah yaitu perusahaan PT Elang Kencana selama bulan Juli tahun berjalan. Nah, makanya di sini judulnya PT Elang Kencana untuk jurnal khusus periode Juli. Untuk tahunnya di sini dia tidak sebutkan tahun berapa, cuman bilang tahun berjalan. Makanya saya tulis saja periode Juli. Nah, di sini transaksi pertama itu adalah di tanggal 3 Juli, di mana di sini membeli barang secara kredit di sini membeli barang secara kredit dari Hani, daftar harganya yaitu 72 juta, diskon dagang 15%, dengan syarat FOB titik pengiriman 2/10 N/30 dengan ongkos kirim dibayar di muka 1.450, ditambahkan ke dalam faktur. Karena di sini dikatakan membeli barang secara kredit, maka itu masuk ke jurnal pembelian atau JB. Nah, di sini tanggalnya itu adalah 3 Juli. Nomor faktur tidak ada yang disebutkan. Keterangannya yaitu dia Hani. Dengan syarat pembelian tadi adalah 2/10 N/30. Di sini dia membeli yaitu daftar harganya 72 juta dikali 15% karena dia ada diskon 15%. Kita kali dulu 72 juta dikali 15% itu 10.800.000. Nah, 10.800.000 ini kita kurangi tadi 72 juta dikurang 10.800.000. Maka hasilnya itu adalah berapa tadi? 72 juta dikali 15%. Itu hasilnya 10 juta 72 juta
dikali 15% hasilnya 10.872 juta dikurangi 10.800 itu sebesar 61.200. Nah, karena ini kita menggunakan sistem perpetual, makanya kita langsung kalikan dengan nilai syarat pembeliannya ini, nilai diskonnya. Kenapa? Karena di sini kalau perpetual itu dia di setiap transaksi telah menghitung beban pokok penjualannya, makanya diskonnya juga kita langsung hitung. Di sini tadi hasilnya 61.200.000. Nah, ini 61.200.000 kita kalikan dengan diskonnya itu 2%, yaitu 1,224. Makanya 61.200.000 kita kurangi 1,224 juta. Hasilnya itu adalah 59.976.00, yaitu 59.976.000. Nah, di sini dikatakan itu adalah ditambahkan ongkos kirim dibayar di muka 1.450. Makanya kita ini tambahkan 1.450 ke dalam nilai persediaan ini karena dia ditambahkan ke dalam faktur. Nah, maka hasilnya yaitu 59.976 59.123, maaf. Nih 1.450 123. Nah, oke. Kita coba kalkulator di sini apakah sama dengan langsung tadi di Excel. Maaf. Kita langsung kalkulator. 59.976 ditambah 1.450 itu hasilnya adalah 61.426. Oke, sudah sesuai. Makanya ini sama juga nilai utang dagangnya itu senilai ini. Nah, di sini ada akun utang dagang. Utang dagang ini kita langsung input ke buku besar pembantu utang dagang. Nah, di sini kita copy nilai ini dulu ke BBU. Ke BBU itu tadi Hani tanggal 3 Juli dari JB, resposnya kita isi JB. Di sini nilainya yaitu sebesar, karena utang dagang kredit, saldonya berarti sebesar 61.426. Oke. Nah, jika kita telah posting utang dagang ini ke buku besar pembantu utang dagang, maka kita sini tulis responsnya dari mana, BBU, buku besar pembantu utang dagang. Oke, kemudian selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu adalah membeli barang secara kredit dari Karina sebesar 33.450 dengan syarat FOB tujuan 2/10 N30. Ini membeli barang lagi secara kredit berarti masuk ke jurnal beli. 5 Juli dari Karina, syaratnya yaitu 2/10 N/30 dengan nilai 33.450 123. Di sini dikurangi dengan, kita hitung langsung dengan diskonnya, 33.450 123 kali
Nah, kita coba hitung kalkulator biasa. Berapa? 33,450 dikali 2% itu 669 33,450 dikurang 669 itu 3278. Oke, sudah sama. Berarti utang dagangnya juga sama sebesar nilai persediaannya. Nah, di sini kita ada utang dagang, ini kita langsung posting ke buku besar pembantu utang dagang. Tadi itu atas nama Karina 5 Juli. Ref post itu dari JB, nilainya sebesar ini persediaan sama utang dagang. Ini di kredit, makanya saldonya sama kredit sebesar ini. Nah, kita sudah posting, kita input ke sini BBU. Boleh ya, begini saja. Selanjutnya yaitu menjual barang secara kredit kepada Pandu sebesar 36 juta. Syaratnya yaitu N/15, beban pokok penjualan 25 juta. Nah, di sini dia menjual barang secara kredit. Kita input dulu ini, yaitu tanggalnya 6 Juli. Nomor faktur tidak disebutkan. Keterangannya yaitu Pandu dengan syarat pembayaran adalah N/15 dengan nilainya yaitu 36 dikurangi 36 Oh, ini tidak ada syaratnya, mohon maaf. Dia langsung saja 36 juta. Nah, ini kita input dulu, ini karena ada piutang dagang, kita input ini piutang dagang ke buku besar pembantu piutang dagang. Itu atas nama Pandu dengan tanggal 6 Juli dari jurnal jual, di mana sebesar 36 juta debit, maka saldonya sebesar 36 juta untuk Pandu. Kita sudah input, kita tulis ini BBP, menandakan bahwa kita telah posting ke buku besar pembantu piutang. Nah, di sini tadi ada dikatakan beban pokok penjualannya sebesar 25 juta. Jika di jurnal biasa itu dia beban pokok penjualan pada persediaan. Nah, dari keempat jurnal khusus ini kita tidak ada yang masuk untuk beban pokok penjualan pada persediaan. Maka kita posting saja ke jurnal umum untuk beban pokok penjualannya ini. Itu tanggal 6 Juli. Beban pokok persediaan pada persediaan, di mana di sini itu adalah nilainya sebesar 25 juta. 1 2 3 langsung saja supaya sama. Nah, di sini kita input ini beban pokok persediaan sama persediaan ke buku besar. Karena tadi yang saya bilang kita mau coba nanti buat untuk neraca saldo belum disesuaikannya, melihat apakah sisi debit dan kreditnya sama. Kita posting sedulu ini di beban pokok beban pokok penjualan ini. Beban pokok penjualan. Nah, kita input beban pokok penjualan sisi debit tadi tanggal 6 Juli 6 Juli dari JU
maka saldo normalnya beban pokok penjualan itu debit. Kita sudah input berarti di sini repostnya 510, dan untuk persediaan kita input juga di sisi kredit tadi, tanggal 6 Juli JU. Nah, di sini saldo normalnya persediaan itu adalah debit. Cuman di sini tidak ada saldo awalnya, maka tidak ada yang bisa mengurangi ini nilai kredit. Kita mungkin input saja begini, sama dengan minus kredit. Karena seharusnya kalau normalnya itu di akun persediaan saldo normalnya di debit, makanya kalau ada tambahan dari sisi kredit, makanya debit dikurangi kredit. Karena tidak ada, kita coba begini saja dulu. Minus, jadi sekarang itu persediaan minus 25 juta. JU kita sudah input 115. Oke. Sudah, tadi juga jurnal jualnya sudah. Oke. Selanjutnya yaitu adalah mengembalikan persediaan senilai 6.850 yang dibeli pada tanggal 5 Juli dari Karina. Ada retur pembelian dari yang dibeli dari Karina. Ini dia kalau pembelian atau penjualan kredit kita retur, itu dia masuk ke jurnal umum. Sini tanggal 7 Juli, untuk akunnya itu utang dagang karena utang kita berkurang, pada persediaan karena persediaan kita berkurang. Nah, di sini nilai returnya yaitu 6.850. Ini kita kurangi dengan 6.850 kita kurangi dengan kita kalikan juga dengan diskonnya. 6.850 1, 2, 3. Tadi diskonnya itu sebesar Karina 2%. Makanya nilainya yaitu 6.713 untuk nilai retur yang kita retur. Nah, kita input dulu ini utang dagang. Di utang dagang nih, tadi di sisi debit tanggal 7 Juli JU. Nah, di sini sama seperti yang permasalahan persediaan tadi, karena kita tidak tahu, di sini juga tidak dijabarkan saldo awalnya, makanya di sini yang seharusnya utang dagang itu saldo normalnya kredit, kita input saja di kredit, berarti ini karena debit jadi minus 6.713, itu 210 BB 210. Nah, persediaannya sama sisi kredit. Ini tanggal 7 Juli YU, terus berarti sama juga karena ini debit debit dikurangi kredit, maka hasilnya minus bertambah, tambah 31 juta sekian. Ini 115. Oke. Maaf. Ini tadi kita taruh sini supaya lebih gampang Karina. Karena di sini ada akun utang dagang, kita input juga ke buku besar pembantu utang dagang atas nama Karina. Sisi debit tanggal 7 Juli dari JU itu, maka saldonya sekarang untuk akun Karina itu dia sebesar 26.068.000. Ini untuk Karina JU. Nah, selanjutnya transaksi selanjutnya yaitu membayar Hani untuk pembelian secara kredit tanggal 3 Juli. Pembayaran berarti JKK untuk tanggal 3 Juli 13.
Juli. Keterangan itu adalah Hani. Nah, tadi utang dagang kita lihat di Hani sini berapa? 61.426. Apakah di JB juga sama? Kita input ini saja. Nah, utang dagangnya sebesar ini, maka kas kita yang berkurang itu juga sebesar ini. Nah, sini ada akun utang dagang. Akun utang dagang ini kita posting ke buku besar pembantu utang dagang untuk tanggal 13 Juli dari JKK. Maka saldo untuk Hani sekarang itu adalah habis, sudah tidak ada. Nah, tadi JKK kita sudah posting, kita tandai di sini. Oke, di repost bahwa kita telah posting. Selanjutnya yaitu membayar Karina untuk pembelian secara kredit tanggal 5 Juli dikurangi pembelian pada tanggal 7 Juli, sama membayar lagi pembelian sebelumnya yang dibeli secara kredit itu JKK tanggal 15 Juli. Di sini Karina. Nah, utang dagangnya Karina itu sekarang adalah sebesar ini 26 juta 068 000 26 juta 68.000 sekian. Nah, berarti kasnya sebesar ini. Kita posting ke buku besar pembantu utang dagang di sisi debit tanggal 15 Juli dari JKK maka nilainya sekarang untuk Karina habis. Sini kita tandai bahwa telah diposting. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu transaksi di tanggal 21 menerima kas atas penjualan secara kredit dan 6 Juli dari Pandu. Berarti JKM masuknya. Sini 6 Juli dari Pandu di mana menerima kas sebesar 36 juta Pandu. Nih, kasnya berarti piutang dagangnya berkurang sebesar di kredit sebesar 36 juta. Kita posting ke buku besar pembantu piutang dagang kredit tanggal 21 Juli JKM. Maka nilai piutang dagang untuk Pandu sekarang yaitu habis. Kita posting, kita buka ini JKM, tandakan kalau telah diposting. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya 21 Juli lagi itu, di sini 21 Juli. Kenapa 6 Juli? Nah, di sini tadi yang 6 Juli. Di sini berapa? Mana berarti? Oke, betul. Nah, selanjutnya 21 Juli lagi menjual barang dengan menggunakan Mastercard senilai 108 juta. Beban pokok penjualan adalah 64.800. Nah, kalau penjualan dengan menggunakan Mastercard berarti itu dia termasuk penjualan tunai. Penjualan tunai berarti masuk ke JKM. Di sini tanggal 21 Juli lagi tidak ada keterangan di siapa dijual, nilainya sebesar 108 juta. Berarti dia penjualan sebesar 108 juta. Nah, di sini tidak ada akun yang perlu langsung diinput ke buku besar pembantu ataupun buku besar yang umumnya.
Nah, di sini tadi ada beban pokok penjualannya, kita masukkan ke JU seperti yang lain ini di tanggal 6 Juli, 21 Juli, beban pokok penjualan pada persediaan, karena persediaan kita berkurang sebesar itu 64.800.123. Nah, ini kita posting ke buku besar yang umum. Mana beban pokok penjualan debit 21 Juli JU, kenapa sih? Maka beban pokok penjualan sekarang adalah sebesar 89.800. Kita sudah input 510. Kemudian ke persediaan lagi, sisi kredit. Persediaan kredit 21 Juli dari JU. Di sini debit dikurangi sisi kredit, semakin bertambah minus. Oke, Bapak nanti ada nilai pemasukannya dari yang ini. Oke, sudah. Tadi JKM tidak ada ya. Oke, sudah. Transaksi selanjutnya di tanggal 22 Juli menjual barang dagang secara kredit pada Teguh senilai 16.650 dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok penjualan 10 juta. Tadi cocok Mbak. Oke, di sini berarti menjual barang secara kredit adalah jurnal jual di tanggal 22 Juli kepada Teguh syaratnya adalah 2/10 N/30. Tadi itu senilai 16 juta 650 123. Nah, ini kita langsung kalikan dengan diskonnya 16 juta 650 123 kali diskonnya adalah 2%. Maka nilainya itu sebesar 16.317. Nah, kita input dulu ini karena ada akun piutang dagang. Kita input ke buku besar pembantu piutang dagang atas nama Teguh tanggal 22 Juli dari JJ itu sebesar ini. Sisi debit. Maka sekarang ada saldo piutang untuk Teguh sebesar 16.317. JJ ini kita sudah input, tandakan. Oke, kemudian beban pokok penjualannya kita input ke jurnal umum. Sini tanggal 22 Juli itu sebesar beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 10 juta. Oke, kita posting ke buku besar ini. Debit ketemu debit, tambah. Jadi sudah diinput ini 510. Kemudian persediaan kredit 22 Juli DO ini sama. Oke. JKM dengan JJ dengan JU udah diinput JU. Oke, sudah.
Kemudian selanjutnya yaitu di tanggal 23 Juli menjual barang secara tunai, berarti JKM, dengan ada pokok penjualannya. Nah, sini dulu 23 Juli JKM tidak dikatakan dijual kepada siapa. Masukannya berarti kas itu sebesar 91.200.000, penjualan sebesar kas yang diterima. Ini tidak ada yang diinput. Kemudian di JU ada beban pokok penjualannya 23 Juli. Beban pokok penjualan pada persediaan itu sebesar 55 juta. Kita posting dulu beban pokok penjualan ke buku besar. (23 Juli) dari JU. Jadi saldonya sekarang adalah 154.800.000. Kemudian untuk kita tandai dulu 510, kemudian posting lagi persediaan ke buku besar. Sisi kredit 23 Juli JU. Debit ketemu kredit dikurangi, maka sekarang sebesar 161.513. JU 115. Oke. Sudah di tanggal 28 mengembalikan tunai kepada Pandu. Oke, mengembalikan tunai kepada Pandu 7.150.000 untuk barang yang diretur tanggal 6 Juli. Beban pokok yang diretur adalah 4.250.000. Nah, di sini mengembalikan tunai kepada Pandu. Pandu itu tadi dia pembelian secara kredit, tetapi tidak ada syarat diskonnya. Jadi langsung saja ini kita ke JKK, karena pembelian tunai atau penjualan tunai yang diretur itu masuk ke JKK atau JKM. Nah, di sini karena penjualan tadi berarti JKK 28 Juli. Pandu di sini dia nilainya persediaan pada tidak, di sini dia utang pengembalian dana karena retur. Sebesar 7.150.123 sama berarti kredit keluar. Nah, kita posting dulu ini ke buku besar. Isi debit tanggal 28 Juli JKK, sisi debit 211, JKK BB 211. Oke. Kemudian selanjutnya ada di sini beban pokok barang yang diretur. Ini kita posting ke JU. Itu adalah tanggal 28 Juli, akunnya itu adalah persediaan pada perkiraan barang retur. Nah, di sini nilainya itu sebesar 4.250.000. Oke, kita posting dulu ke persediaan sisi debit. JKK. Maka nilainya debit ketemu debit ditambahkan. Sini dia
menurun dari minus 161 ke minus 157. Ini 115. Oke, kemudian perkiraan barang retur kita posting juga sisi kredit. Nah, JU tadi ini. Nah, di sini saldo normalnya perkiraan barang retur itu adalah debit. Nah, karena tapi dia di sisi kredit, kita kasih minus saja begini. Oke. Itu dia adalah 116. Oke, sudah. Tadi JKK dengan JU sudah. JKK sudah juga diposting. Oke. Pandu juga kan telah habis. Oke, tidak berpengaruh ke buku besar pembantu piutang dagang. Nah, selanjutnya di tanggal 31 transaksi terakhir membayar biaya jasa Mastercard sebesar 1.650. Berarti JKK 31 Juli untuk biaya beban jasa Mastercard itu sebesar 1.650.123. Oke, kita posting ke buku besar ini. Nih, nggak ada sini. Beri. Beban jasa Mastercard tanggal 31 Juli sebesar draft post dari JKK. Berarti saldonya sebesar ini. Nah, ini nomor akun 511 BB 511. Oke, sudah semua telah diinput. Maka kita hitung ini. Kita hitung jumlahnya, baru kita posting ke buku besar. Hitung dulu, alangkah baiknya kita hitung dulu semua. Ini juga dihitung, lihat apakah sisi debit dan kreditnya seimbang. Ini oke. Nah, seimbang. Kita taruhkan merah, tandai. Oke, seimbang. Kemudian ini juga oke, seimbang. JKK kita lihat apakah seimbang. Oke, sudah seimbang. Untuk JU kita lihat juga apakah seimbang. Oke, semua nilainya seimbang. Kita posting satu-satu dulu ini supaya menghindari kekeliruan. Posting kita klik ketik dulu 5231712 5231. Kita posting ke piutang dagang dulu di buku besar. Sini sisi debit tanggal 31 Juli, draft postnya itu diposting dari JJ, makanya debit untuk sekarang itu sebesar ini. Nah, kita buka JJ, sudah BB 112. Oke, selanjutnya itu adalah gak usah dihapus, nanti di akhir.
Sini ada 235, 200, 123, 36, 123, 199, 200, 123. Oke. Kemudian selanjutnya kita posting satu-satu ke ini buku besar buku besar apa tadi, ini JJ. Maaf, kita belum posting ini piutang dagang penjualan, mohon maaf. Kan tadi terakhir piutang dagang, kita posting juga penjualan. Nah, penjualan itu sesi kredit 31 Juli JJ. Nah, ini kita tulis BB saja, menandakan telah diposting 22, 52, 317 di penjualan, 52, 317 kredit, di piutang dagang 52, 317 sisi debit. Oke, betul. Nah, kita posting ini ke debit dulu, kas di debit. Dari draft costnya JKM. Oke, kita telah memposting kas taruhan BB, menandakan telah diposting. Kemudian piutang dagang di sisi kredit, dari JKM. Debit ketemu kredit dikurangkan. Kita lihat ini nilai piutang dagang apakah sama dengan ini. Nah, di sini sehabis, sini ada ya nilainya Teguh sebesar 16.317. Ini sama di buku besar. Oke. Kita tandakan telah diposting. Kemudian selanjutnya penjualan. Mana BB nih? Penjualan. Kredit 31 Juli JKM. Kalau saldonya penjualan sebesar ini sekarang. JKM tandakan telah diposting. Oke. Sudah diposting semua. Ini 23, 25 sama sudah. Oke, selanjutnya JB kita posting 94207 123. Nah, kita posting ini dulu ke persediaan sisi debit. JB Oke, kemudian ini sudah kita posting utang dagang juga. Sudah, kredit BB selesai. Selanjutnya itu kita posting JKK. Ini 87 494 123. Kemudian ini sudah diposting, tidak usah ditulis. Ini 96 294 123. Kita posting dulu utang dagang debit dari JKK.
debit ketemu debit, kredit ketemu habis. Kita lihat apakah sama di buku besar pembantu piutang dagang. Ini habis, Hani habis, Karina habis, jadi sama nilainya habis. JKK kita telah input. Kemudian selanjutnya kas di kredit, kita input ke buku besar kredit. JKK. Maka nilainya sekarang itu sebesar debit ketemu kredit. Oke. Nah, JKK, IPB, oke. Semua telah diinput, JU juga sudah diinput. Kita coba, ini juga sudah. Kita coba ke hitung untuk ke neraca saldo. Apakah sisi debit dan kreditnya seimbang? Untuk melihat apakah tidak ada kekeliruan dalam menginput. Sini kas berapa? 138906. Atau gini saja, kas BB ini. Oke, kemudian piutang dagang ini. Oke, kemudian persediaan ini. Oke, kemudian perkiraan ini nilainya debit minus, kemudian perlengkapan toko ini kita hapus saja, perlengkapan toko, peralatan toko kita delete. Nah, kemudian utang dagang kredit ini. Kemudian mohon maaf, utang pengembalian dana tadi di JKK. Sini sisi debit, betul. Mohon maaf, ini betul sisi debit, cuman saldo normalnya untuk utang pengembalian dana adalah di kredit. Makanya sini dia minus. Nah, sini berarti utang pengembalian dana kredit. Oke, kemudian modal kita hapus, tidak ada. Kita delete. Utang pengembalian dana penjualan kredit. Oke. Kemudian beban pokok penjualan kemudian beban jasa Mastercard. Ini kita hapus saja. Nah, kita hitung apakah sisi debit dan kreditnya sama. Nah, bisa dilihat sini sisi debit dan kreditnya seimbang, tetapi memang ada nilai persediaan, perkiraan barang retur, sama utang pengembalian dana itu minus. Kenapa ini minus persediaan? Karena di sini
lumayan banyak barang yang dijual, banyak persediaan berkurang. Cuman di sini tidak ada nilai saldo awal yang diberikan di soalnya. Makanya ini yang menyebabkan tadi ini menjual barang secara beban pokok penjualannya 25 juta. Seharusnya di sini jika ada saldo awalnya mungkin sebesar 100 juta, maka tidak akan terjadi minus di akun persediaan ini. Sama juga dengan perkiraan barang retur dengan utang pengembalian dana. Tapi di sini sudah seimbang, berarti menandakan itu tidak ada nilai yang salah yang saya salah input. Baik, jadi ini untuk S63B. Selanjutnya yaitu maaf kita rapikan dulu. Dihapus. Oke, ini juga kita BBP kita rapikan juga. Tapi ini sudah selesai pengerjaannya untuk S63B. Ini kita hapus yang kolom tidak terpakai. Oke. Kemudian Hani. Ini kita delete. Oke, selesai. Ini untuk S63B. Telah dirapikan juga. Udah. Oke, sudah. Ini untuk S63B. Soal selanjutnya yaitu adalah soal S65B. Tunggu, kita pause dulu. Saya buka file untuk Excel untuk S65B. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke S65B. Ini dia file yang untuk S65B. Oke, apakah rekotannya terlanjut? Oke. S65B. Di sini saya telah menyalin nilai-nilai dari akun-akun dan saldo dari buku besar PT Kantanta. Di sini dalam bentuk neraca saldo, ini adalah nilai-nilainya untuk 30 Juni 2016 untuk PT Kantanta. Nah, di sini instruksi yang diberikan adalah siapkan laporan laba rugi bentuk tidak langsung, kemudian laporan ekuitas pemilik dan juga laporan posisi keuangan, di mana di sini di laporan posisi keuangan diasumsikan bahwa porsi wesel bayar jangka pendek adalah 7 juta. Nah, kita langsung saja dulu membuat laporan laba ruginya. Sini kita copy ini dulu. Untuk laporan laba rugi. Oke, di sini kita tarik.
Laporan laba rugi ada 3. Sini laporan laba rugi itu kita menggunakan akun nilai penjualan, beban pokok penjualan dengan beban-beban ini semua. Sini kita tulis dulu penjualan. Penjualan itu sebesar ini. Kemudian selanjutnya itu penjualan kita kurangkan dulu dengan beban pokok penjualan untuk mendapatkan nilai laba brutonya. Oke. Maka laba brutonya yaitu ini penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Nah, ini adalah laba brutonya. Kemudian selanjutnya yaitu telah mendapatkan laba bruto ini kita kurangi dengan beban-beban operasi. Beban-beban operasi ini yaitu ada beban gaji penjualan, ini, kemudian beban iklan, kemudian beban penyusutan peralatan toko, kemudian beban penjualan lain-lain, Nah, ini untuk beban operasi. Oh iya, ini ke bawah ini adalah beban operasi. Ini seharusnya maaf. Ini kita dilihat dulu. Oke. Nah, maka untuk total sebesar total beban operasi. Selanjutnya itu adalah beban administrasi. Kita hitung. Beban administrasi itu dimulai dari gaji kantor, kemudian beban sewa, kemudian beban asuransi,
kemudian nilainya, kemudian beban penyusutan peralatan kantor, kantor nilainya 24 plus 10, oke. Kemudian beban perlengkapan kantor, oke. Kemudian beban apa tadi? Beban administrasi lain-lain. Itu 6 juta. Nah, ini adalah total beban adalah sebesar, oke. Kemudian di sini ada beban bunga, kita kurangi juga dengan beban bunga, itu sebesar 12 juta. Nah, jadi untuk total beban itu adalah ini beban ini ditambah dengan beban ini tambah beban bunga. Oke, ini adalah total beban-beban. Laba bruto dikurangi dengan total beban-beban itu akan menghasilkan laba neto atau laba bersih. Ini dikurangi dengan ini menghasilkan laba netonya sebesar 1.1.340.000.000 sekian. Kita buat, oke, jadi ini adalah laporan laba rugi untuk PT Kantanta. Selanjutnya adalah laporan ekuitas pemiliknya. Kita buat. Nah, di sini kita menggunakan koinnya dulu. Nah, untuk laporan ekuitas, laporan ekuitas pemilik. Nah, di sini kita tulis dulu atau kita ketik dulu modal Galih Iskandar untuk 1 Juni berapa. Nah, modal 1 Juni kita ambil dari neraca ini dari neraca ini, modal ini ya, betul. Nah, kemudian apakah ada investasi tambahan? Apakah tidak ada? Kita tadi tidak ada karena di sini tidak ada investasi tambahannya. Kemudian ditambah dengan laba netonya. Laba neto itu berapa dari laporan laba rugi nih. Nah, kemudian dikurangi dengan revenue Galih Iskandar. Ini
dalam kurung minus dalam kurung revo-nya mana? Ini. Kok begini ya? Apakah kita buat begini? Kita kurangnya supaya dia jadi minus. Oke. Nah, jadi untuk nilai keseluruhannya ini adalah 1.040.000. Jadi untuk modal akhirnya Gali Iskandar 30 Juni, yaitu ini modal awal ditambahkan dengan selama tahun berjalan, laba setahun berjalan dikurangi dengan FIFO-nya, menghasilkan modalnya adalah ini. Untuk modal akhirnya adalah 1.471.000.000 untuk PT Kantanta. Selanjutnya itu adalah laporan posisi keuangan. Kita ambil judulnya dulu. Oke, kita perbesar untuk nama-nama akunnya. Sini buatkan 2 kolom dulu. Untuk sisi kanan itu adalah aset, di mana aset sini, dan di sini di sisi liabilitas nanti. Sisi liabilitas dan ekuitas di sebelah sini, sebelah kiri. Oke, aset itu ada aset lancar. Aset lancarnya itu ada, kita pindah. Oke, aset lancarnya itu ada kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan kantor dengan asuransi dibayar di muka. Ada kas sebesar ini, kemudian piutang usaha, kemudian persediaan, kemudian perlengkapan kantor, kemudian asuransi, oke. Nah, ini kita hitung total aset lancar dulu. Oke. Nah, ini untuk total aset lancar. Selanjutnya itu adalah aset tetap. Aset tetap ada peralatan kantor dengan peralatan toko. Peralatan kantor itu nilainya 220 juta. Ini dikurangi akumulasi
penyusutan peralatan kantor. Itu nilainya sebesar peralatan 220,58. Oke, kemudian ada peralatan toko. Itu nilainya sebesar 650 juta. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan toko itu sebesar 80 juta 100. Ini tipe. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini sudah. Kita hitung total aset tetap. Hitung hasilnya itu adalah nih. Nah, jadi untuk total aset itu sebesar ini ditambah dengan ini. Oke, ini adalah total nilai asetnya. Kemudian kita ke sisi kiri, liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu dibagi lagi, ada liabilitas jangka panjang dengan jangka pendek dengan jangka panjang. Jangka pendek dulu. Jangka pendek itu yang habis dalam 1 tahun atau digunakan dalam 1 tahun. Itu di sini ada utang usaha, ya, betul. Kemudian ada utang gaji, oke. Kemudian tadi dikatakan utang gaji wesel ini jangka panjang. Tapi dikatakan di sini di instruksinya asumsikan bahwa porsi wesel bayar jangka pendek adalah 7 juta. Nah, berarti di sini ada wesel bayar jangka pendek 7 juta. Sebesar, nah ini 7 juta dari di sini, dari wesel bayar ini yang terakhir jatuh tempo pada tahun 2032. Jadi di sini dikurangi 7 juta, jadi nanti itu nilainya 140 kurang 7. Jadi nilainya nanti di sini untuk jangka wesel bayar jangka panjangnya itu 133 juta karena dikurangi 7 juta. Kita hitung dulu total liabilitas jangka pendek. Nah, totalnya yaitu kemudian liabilitas jangka panjang itu ada wesel bayar jatuh tempo tahun 2032. Itu nilainya berarti sini total cuman satu tadi, tapi kita input dulu. Itu nilainya
tadi 100 berarti nilainya tadi kan ini. Oke. Kemudian ini kita kurangi dengan 7 juta. 3, 1, 2, 3. Oke. Nah, jadinya 133 juta karena dikurangi ini. Atau bisa juga begini. Ini kita kurangi dengan ini. Oh, tidak bisa ya. Berarti kita langsung saja. Oh, bisa. Coba ulang. Ini nilainya wesel bayar di tahun ini yang di awal kita kurangkan dengan nilai ini. Oke, udah. Jadi total untuk liabilitas jangka panjang karena cuma satu, kita hitung langsung totalnya sebesar ini. Ctrl U. Maka total liabilitas yaitu ya begini saja. Kemudian kita masuk ke ekuitas. Sini ada modal gali modal gali Iskandar total Nah, modal yang kita ambil ini bukan lagi modal yang di neraca, tetapi modal yang telah dihitung di laporan ekuitas pemilik yang ini. Nah, makanya nilai total ekuitasnya sebesar ini. Maka untuk total liabilitas dan ekuitas yaitu ini kita tambah dengan ini, tambah dengan ini. Nah, setelah sama sisi kiri dan kanan di aset 1.663.500.000 dan sisi kiri liabilitas dan ekuitas itu nilainya juga sama 1.663.500. Nah, jadi inilah penyelesaian untuk S65B. Saya rapikan dulu. Nah, ini untuk tadi di sini neracanya. Untuk neracanya PT Kantanta, kemudian dari neraca ini kita membuat laporan laba rugi, kemudian laporan ekuitas pemiliknya, dan laporan posisi keuangannya. Nah, jadi saya telah menyelesaikan S6 3B dan juga S6 5B. Nah, itulah tadi dari saya. Jika ada salah kata pada saat pengerjaan tadi ketika menjelaskan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.